Rapat adalah konsolidasi terhadap instruksi, konsolidasi terhadap isu, dan konsolidasi terhadap informasi. Dengan rapat itulah kita jadi mengerti isu. Dengan rapat itulah kita menjadi mengerti tentang informasi-informasi yang harus kita dapatkan. Dan dengan rapat itulah kita membangun gerakan. Yang pertama, kita bicara tentang Omnibus Law. Mereka akan all out lagi tuh. Sumber daya, sumber dana. Semua kekuatan akan mereka gunakan untuk menghidupkan kembali Omnibus Law. Sampai hari ini, kita belum dapat juga draft. Ini mengulang kembali. Strategi yang lama mereka itu, baik pemerintah dan DPR. Yang kedua, DPR belum berubah sikap. DPR itu akan terus membahas. Dia nggak peduli. Rakyat mau apa, dia nggak peduli. Yang penting di internal DPR dan pemerintah, kalau mau jalan, jadi jalan. Bagikan negeri ini milik mereka. Tapi bagi kita kaum buruh, negeri ini adalah milik bersama. Bila mana ada kepentingan orang kecil, rakyat kecil, buruh menjadi bagian di dalamnya, akan dirampas oleh kekuasaan mereka, ya harus dilawan. Gak ada urusan. We are the working class. Kami adalah kelas pekerja, punya hak yang sama di negeri ini. Kalau mereka merampas dengan melalui jalan konstitusional, kita pun akan berjuang untuk rebound secara jalur konstitusional, dan gerakan aksi itu adalah konstitusional. Siapa bilang pemogokan, demonstrasi itu inkonstitusional? Konstitusional. Cuma cara kita KSPI, FSPMI, dan nanti diperluas partai buruh, kalau itu melibatkan kaum tani, nelayan, miskin kota dan sebagainya, kita juga jalur-jalur konstitusional. Jangan takut, saudara. Kok hak kita dirampas diam? Takut? Gak ada. Gak ada itu dalam kamusnya SPMI, takut. Gak ada. Di KSPI kemarin juga Kongres sudah mutusin. Gak ada itu kamus takut. Kenapa mesti takut? Negeri sama-sama kok. Kayak sama-sama cara kita mencintai negeri ini sama kok. Apa penyebab daripada upah murah? Gubernur nggak berani. Omnibus Law. Kamu pikir kalau kita nggak berjuang sekarang, terus kita berhenti hanya karena gubernur sudah selesai menandatangani SK, terus semua nasib kita berubah? Never, saudara. Nggak pernah. Nothing. Nggak ada. Tahun depan ya begini lagi. Lebih baik berpayah-payah hari ini. Berakit-rakit ke hulu. Lebih baik kita capek dan letih pada hari ini, daripada sepanjang hidup akan letih dan capek. Gimana orang nggak naik upah? Kalaupun naik upah 37.000 sebulan, dibagi dengan 30 hari dapatnya 1.250 rupiah per hari. Ke toilet aja 2.000 rupiah. Mukamu itu, kepala kita nih para buruh dihargain setengah harga toilet. Jahat benar ini pemimpin negeri. Jadi harus dilawan. Lebih baik bersakit-sakit, saya ulangi. Lebih baik bersakit-sakit hari ini. Berletih-letih, capek, berakit-rakit ke hulu. Lebih baik daripada sepanjang hayat setiap tahun turun aksi. Setiap tahun turun aksi. Totally dulu di awal. Yang kedua, bagaimana dan apa strategi aksi kita menghadapi upah minimum. Ini semua udah berhenti. Bung Iqbal, semua udah nggak mau aksi, biarin aja, SPMI aja. Nah, kaitan upah, bagaimana PT UN? Jadikan ladang perlawanan. Coba ingat ucapan saya selalu. Jangan menyerah, jangan menyerah. Keputusan itu bukan di tangan manusia. Keputusan itu di tangan Allah. Di kekuasaan Sang Maha Pencipta, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Kan berpayah-payah kita
Wah, berpesta pora itu para anggota DPR dan pemerintah, para menteri. Karena Omnibus Law menang, kita lawan terus, lawan terus. Lobby, aksi, konsolidasi. Menang MK. Allah, Tuhan menggerakkan tuh hati dan pikiran MK, menang. Saya bilang kita kalah di Omnibus Law. Omnibus Law dikatakan oleh MK dua hal. Satu, inkonstitusional bersyarat. Artinya, Omnibus Law itu inkonstitusional sampai syaratnya dipenuhi. Kalau belum dipenuhi, ya yang kedua, Hakim MK bilang cacat formal. Kalau dia nggak cacat formal, nggak inkonstitusional, nggak mungkin dong masuk prolegnas lagi. Nah, sekarang kalau prolegnas itu kan yang dibilang cacat formal atau inkonstitusional adalah proses pembentukan. Materinya mana? Wong, semua materi Undang-Undang Cipta Kerja oleh MK dinyatakan kehilangan objek hukum. Semua materi kehilangan objek, tapi dengan kekuasaan. Ditambah gubernur yang pengecut. Masa nasib kita taruh di gubernur yang pengecut? Lawan. Ya, saya minta. Benar-benar. Yang kedua, makanya tentang upah minimum. Kalau kamu berhenti upah minimum, itu akan terjadi pembenaran dalam proses pembahasan Omnibus Law lagi. Mereka akan bilang, paling demo cuma seminggu, 2 minggu, setelah itu hilang, nggak ada. Tapi kalau kita lawan terus dalam artian secara konstitusional, aksi itu konstitusional, asal kita memberitahu sesuai prosedur Undang-Undang Nomor 9 tahun 98. Lawan terus, pusing mereka, siap-siap. Baru satu pasal aja perlawanan buruh keras, yaitu pasal upah. Apalagi pasal habis ini outsourcing, karyawan kontrak. Begitu Anda diam, begitu kita diam, masuk fase kedua, outsourcing. Terus setelah itu kita baru meratapi nasib. Percuma. Lawan. Saya minta lawan. SPMI nggak boleh hilang berhenti. Yang ketiga, strategi mempersiapkan partai buruh menjadi kuat sebagai alat perjuangan politik. Anda rasain kan? Baru satu Omnibus Law kita kepukul. Tapi saya selalu ingat sejarah. Nah, ini buat berbagi ya. Sejarah partai buruh dilahirkan selalu ada satu peristiwa. Saya ulangi ya. Sejarah partai buruh dilahirkan selalu ada satu peristiwa di mana peristiwa itu memukul kaum kelas pekerja, buruh, petani, nelayan, dan lain sebagainya. Misal, Partai Buruh Selandia Baru yang sangat kuat sampai hari ini, 32 tahun berkuasa, bayangin, di Selandia Baru. Partai buruhnya dilahirkan pada waktu itu karena buruh Selandia Baru marah terhadap wajib militer. Jadi dimulai dengan satu kasus, satu peristiwa, di mana wajib militer itu membuat kaum buruh marah. Bukannya kita dapat kesejahteraan, kata buruh Selandia Baru, kok malah kita disuruh wajib militer, suruh perang. Marah mereka. Lahirlah Partai Buruh Selandia Baru. Kemudian berkuasa, menang. Saya ambil contoh lagi, Norwegia. Ini contoh-contoh negara yang ketika partai buruhnya berkuasa, sejahtera. Upahnya layak, jaminan sosial, jaminan kesehatan, jaminan pensiun, jaminan makanan, jaminan pengangguran tuh meningkat baik. Tapi ekonominya juga baik. Norwegia, satu negara di Eropa Utara ya. Tengah ya, antara utara tengah itu Nordik. Itu lahirnya partai buruh karena apa? Masalah minyak. Norwegia kan satu-satunya di Eropa yang punya sumber minyak di perut buminya, di laut, di perut bumi di laut. Kaya di Norwegia. Nah, tapi sumber minyak yang kaya itu kok tidak terdistribusi merata ke kaum buruhnya. Marah kaum buruhnya. Ini ada anugerah minyak, kok tidak dikelola dengan baik untuk kesejahteraan buruh dan rakyat kecil, hanya untuk kelompok tuan tanah dan kelas atas. Marah, dibikin partai buruh oleh Norwegia, menang. Selalu ada satu peristiwa.
Begitu pula yang terjadi di Inggris dan Australia. Itu buruhnya marah karena pertambangan itu tidak dimanfaatkan untuk kesejahteraan orang kecil. Lahirlah partai buruh, menang. Itu negara-negara maju. Bagaimana di negara yang tidak maju atau negara berkembang seperti Indonesia? Di Brazil lah saya ambil contoh. Brazil itu partai buruh dilahirkan karena buruhnya yang dipimpin oleh Lula da Silva marah, upahnya rendah, jaminan sosialnya nggak ada, terbatas, jaminan kesehatannya terbatas, jaminan pensiunnya terbatas, marah mereka. Dibikin partai buruh bersama petani. Kalau ini gabungan petani, petani juga tetap miskin. Karena negara tropis kan, Brazil itu seperti Indonesia tropis. Marah, dibikin partai buruh, menang. Nah sekarang mari kita lihat Indonesia, apa peristiwanya? Menurut pandangan saya. Dan mudah-mudahan Allah kasih jalan buat kita bersatu. Coba yang mempersatukan buruh apa? Sehingga lahir, menghidupkan kembali partai buruh. Tiba-tiba Tuhan gerakan hati pemimpin SPI para petani. KSPSI ORI, Bung Andi Gani, sahabat terbaik kita. KSPI, ada KPBI-nya Ilham Saboin. Ada guru honorer. Ada miskin kota, UPC. Ada Serikat Buruh Migran Indonesia. Ada Jala PRT. Siapa yang gerakin mereka jadi bersatu? Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa peristiwanya? Omnibus Law. Menang insya Allah. Itu saya bilang tiga hal. Omnibus Law sendiri, strategi upah minimum termasuk PT UN, dan partai buruh sebagai alat perjuangan kelas.